Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rute pemberian obat. Sebelum itu, yang kami hormati dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Baik, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Alia Zahwa Anindra. Yang kedua, Amelia Dias Andini, Anissa Nabila Putri, Julita Mazidatul Khairi, Muhammad Hilal Hamdi, yaitu saya sendiri, Putri Safawani, Refki, dan Sutria Ulfa. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alia. Kepada Alia, kami persilahkan. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu rute pemberian obat? Nah, jadi rute pemberian dalam farmakologi dan toksikologi adalah jalur suatu obat, cairan, racun, atau zat tubuh lain dimasukkan ke dalam tubuh. Rute pemberian umumnya dikelompokkan berdasarkan lokasi pemberian zat tersebut. Jenis-jenis rute pemberian obat ada dua, yaitu yang pertama enteral. Enteral adalah pemberian obat melalui oral atau mulut melalui saluran cerna. Enteral terbagi menjadi sublingual. Sublingual adalah obat yang ditempatkan di bawah lidah. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu yang pertama ada kelarutan dalam sekresi air liur, yang kedua ada mengikat mukosa mulut, yang ketiga ada pH dan pK air liur, yang keempat ada lipofilisitas obat, yang kelima ketebalan epitel mulut. Contoh obatnya yaitu isosorbit dinitrat. Lalu ada bukal. Bukal adalah obat yang ditempatkan antara gusi dan pipi. Faktor yang memengaruhi pemilihannya yaitu cara kerja obat yang sangat cepat, lebih mudah diserap ke dalam pembuluh darah vena di rongga mulut. Contoh obatnya adalah Theocap SR. Selanjutnya ada oral. Oral adalah obat yang dikonsumsi dengan meminum obat melalui mulut. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu cara pemberian obat yang nyaman, hemat biaya, dan paling umum digunakan. Contoh obatnya itu ada tramadol. Selanjutnya ada rektal. Rektal adalah obat yang dimasukkan melalui anus atau rektum dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistemik. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya itu bisa jika pasien tidak bisa mengkonsumsi obat secara langsung, mengeluhkan mual dan muntah yang parah. Jenis-jenis obat yang diberikan secara rektal disebut sebagai supositoria. Contoh obatnya ada propirotik. Lalu yang kedua, jenis rute pemberian obat parenteral, yaitu pemberian obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung melalui pembuluh darah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada intramuskular, yaitu injeksi yang ditunjukkan ke dalam otot tubuh. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu digunakan agar obat dapat diserap oleh tubuh dengan cepat. Contoh obatnya ada pitomenadin inj, cefitriaxone inj, morfin inj. Selanjutnya ada subkutan, injeksi yang ditunjukkan ke dalam otot tubuh. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya digunakan agar obat dapat diserap oleh tubuh. Contoh obatnya ada opioid, baclofen, anestesi lokal, dan obat tambahan. Selanjutnya ada intravena, dilakukan dengan menyuntikkan cairan yang mengandung obat secara langsung ke pembuluh vena. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu digunakan di saat untuk meredakan nyeri, anti mual atau antibiotik. Contoh obatnya ada antibiotik, anti jamur, obat pereda nyeri, obat tekanan darah rendah. Selanjutnya ada intratekal, obat yang akan disuntikkan melalui jarum yang sudah dimasukkan ke celah antara dua tulang belakang di area pinggang. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya, absorpsi cepat, pH tidak sadar, dapat untuk dosis yang sangat kecil. Contoh obatnya ada vancomycin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu rute pemberian obat secara parenteral yaitu inhalasi. Nah, inhalasi ini memberikan obat dengan cara dihirup dalam bentuk uap dan langsung ke dalam saluran pernapasan.
Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu obat langsung menuju ke dalam paru-paru dan memiliki efek samping yang lebih jarang dan lebih ringan dibanding obat yang diberikan secara sistemik. Nah, contoh obatnya itu ada albuterol, salmeterol, dan fluticasone. Selanjutnya adalah rute topikal. Nah, rute pemberian obat secara topikal ini, obat dioleskan langsung di permukaan kulit atau di selaput lendir. Nah, faktor yang mempengaruhinya itu dikarenakan salep ini merupakan obat yang mudah menyerap, lalu biayanya lebih murah dan sangat mudah ditemukan di mana-mana. Nah, contohnya itu ada gentamicin salep atau krim. Nah, selanjutnya itu adalah pemberian obat melalui intranasal. Nah, intranasal ini memberikan obat kepada hidung secara langsung. Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihannya itu adalah reaksinya yang cepat, lalu menghindari overdosis, dan efek samping yang minimal ya. Contoh obatnya itu ada Sterimar Blockade Nose Hypertonic. Nah, selanjutnya itu adalah pemberian obat secara ophthalmic. Dan ophthalmic ini tuh pemberian obatnya itu langsung diteteskan di mata. Nah, biasanya untuk mengobati pembengkakan pada mata itu biasanya setelah operasi. Lalu faktor yang mempengaruhi pemilihannya itu dikarenakan yang pertama itu absorpsinya, lalu kemudahan dalam pemberiannya, lalu keamanannya, dan juga ketersediaan obatnya. Nah, contoh obatnya itu natasin. Selanjutnya itu pemberian obat secara otik. Nah, pemberian obat secara otik ini diteteskan langsung ke dalam telinga. Nah, faktor yang mempengaruhi pemilihannya itu dikarenakan ya obat-obatnya itu merupakan penanganan pertama ketika telinga terasa nyeri atau sakit, lalu biasanya dapat melunakkan kotoran. Nah, contohnya itu adalah Forotic Ofloxacin. Nah, selanjutnya itu pemberian obat secara uretra. Nah, kalau secara uretra ini dimasukkan langsung ke dalam uretra. Biasanya itu berbentuk suppositoria. Dan contoh obatnya itu adalah Mezatrin. Berikutnya yaitu parental vagina. Parental vagina adalah metode pemberian obat langsung ke vagina menggunakan tablet, kapsul, krim, gel, atau suppositoria. Keuntungannya, obat langsung mencapai area yang terkena, bekerja lebih cepat dan efektif. Pemilihan bentuk sediaan tergantung pada jenis dan tingkat keparahan masalah, preferensi pasien, dan sifat obat. Plagistatin adalah contoh obat yang bisa diberikan dengan cara ini, tetapi harus sesuai dengan resep dokter. Metode ini lebih efektif daripada oral karena menghindari metabolisme di hati dan lebih nyaman daripada injeksi. Selanjutnya yaitu epidural. Epidural adalah salah satu anestesi atau suntikan obat bius di beberapa bagian tertentu, biasanya di punggung, untuk menghilangkan rasa sakit bahkan membuat tubuh mati rasa. Biasanya dipakai saat melahirkan atau operasi. Dokter akan mempertimbangkan jenis operasi, kesehatan pasien, dan keinginan pasien sebelum memutuskan pakai epidural atau tidak. Epidural umumnya aman, tetapi ada sedikit resiko seperti sakit kepala atau tekanan darah rendah. Contoh obat pada epidural yaitu Bunascan Spinal 0,5%. Berikutnya yaitu parental intraperitoneal, yang mana merupakan suntikan obat langsung ke peritoneum atau rongga perut, ruang di dalam perut yang berisi organ-organ dalam. Metode ini terkadang digunakan karena obat dapat diserap lebih cepat ke dalam tubuh dan mencapai organ target lebih efektif. Mencegah penguraian asam asetat saat melewati jaringan fisiologi. Suntikan intraperitoneal hanya dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan berpengalaman. Contoh obatnya yaitu Phenobarbital. Selanjutnya yaitu parental intradermal, yang mana merupakan suntikan yang tidak masuk ke dalam lapisan kulit terluar dan biasanya digunakan untuk vaksinasi. Obat lebih mudah diserap oleh tubuh. Tidak umum digunakan untuk obat seperti opioid atau anestesi lokal karena penyerapannya lambat. Harus diberikan oleh tenaga medis terlatih. Contoh obatnya yaitu opioid, baclofen, anestesi lokal, dan obat tambahan. Selanjutnya parental intraartikular, yang merupakan menyuntikkan obat langsung ke sendi yang sakit seperti lutut. Ini efektif tetapi hanya dilakukan oleh dokter.
karena perlu mempertimbangkan jumlah obat, jenis obat, dan bagaimana obat tersebut bereaksi di dalam sendi. Contohnya, yaitu suntikan asam hyaluronik untuk nyeri sendi. Nah, selanjutnya ada parental intravenosa, yaitu metode untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh dengan menggunakan jarum hipodermik dan jarum suntik. Faktor yang mempengaruhi pemilihannya yaitu jenis obat yang diberikan, kedalaman suntikan, ukuran jarum, kondisi medis pasien. Contoh obatnya itu ada Arixtra dan Forixtra. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat enteral. Kelebihannya yaitu pemberian nutrisi enteral secara dini dapat meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan, mengoptimalkan sistem imun, mengurangi risiko kematian pasien. Kekurangannya sendiri itu ada nutrisi enteral harus diberikan dengan hati-hati untuk menghindari risiko volume residu lambung yang berlebihan, absorpsi yang lambat. Tidak dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar atau tidak mampu menelan. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat parenteral. Kelebihannya itu efek obat akan terasa lebih cepat, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter, perawat, atau bidan. Dibutuhkan kondisi aseptik. Kekurangannya yaitu memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten untuk pemberian obat parental, menimbulkan rasa nyeri, tidak ekonomis, berisiko karena tidak dapat dikeluarkan jika terjadi kesalahan dalam pemberian. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis enteral. Yang pertama itu ada sublingual. Kelebihannya yaitu efek obat akan terasa lebih cepat, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter, perawat, atau bidan. Dibutuhkan kondisi aseptik. Nah, kekurangannya itu ada efek obat akan terasa lebih cepat, dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten seperti dokter, perawat, atau bidan. Dibutuhkan kondisi aseptik. Yang kedua itu ada bukal. Kelebihannya yaitu absorpsi cepat, menghindari metabolisme hati, tidak memerlukan kerjasama pasien. Nah, kekurangannya itu ada kepatuhan pasien, kurang iritasi mukosa pada mulut, ketersediaan produk terbatas. Dan yang ketiga itu ada oral. Kelebihannya yaitu mudah dilakukan, tingkat kepatuhan pasien yang tinggi, absorpsi yang maksimal. Nah, kekurangannya yaitu iritasi lambung, keterbatasan pada pasien tertentu, interaksi dengan makanan. Keempat itu ada internal. Kelebihannya, pilihan untuk pasien yang sulit menelan, cepat diserap, bypass metabolisme hati. Kekurangannya, keterbatasan penyerapan, iritasi lokal, mengalami ketidaknyamanan. Lalu, kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis parenteral. Yang pertama itu ada intravena. Kelebihannya, pemberian cairan dan elektrolit yang seimbang kepada pasien, irreversible effects, kontrol dosis, absorpsi cepat. Sedangkan kekurangannya, resiko infeksi, kesulitan teknis, keterbatasan obat, ketidaknyamanan pasien. Yang kedua ada intraartikular. Kelebihannya, target delivery dosis yang lebih rendah, kontrol dosis, pengurangan nyeri, dan peradangan. Kekurangannya, risiko infeksi teknik yang sulit, efek samping lokal, keterbatasan frekuensi. Yang kedua ada subkutan. Kelebihannya, absorpsi yang bertahap, dosis yang rendah, pemberian yang mudah. Kekurangannya, risiko infeksi dan reaksi lokal, absorpsi yang lambat, volume terbatas. Yang keempat itu ada intramuskular. Kelebihannya, absorpsi bertahap, dosis yang lebih besar, pemberian yang relatif mudah. Kekurangannya,
Risiko cedera pada jaringan dan pembuluh darah, nyeri dan ketidaknyamanan absorpsi tidak konsisten. 5 ada intradermal, yaitu kelebihannya sensitif tinggi dosis kecil, terus kekurangannya tuh yaitu absorpsi lambat, resiko cedera pada jaringan, keterbatasan volume. Yang keenam ada intraperitoneal, yaitu kelebihannya absorpsi efektif, penggunaan jangka panjang, sedangkan kekurangannya keterampilan teknikal, kurang mentoring yang penetratif, resiko infeksi. Lalu yang ketujuh ada inhalasi, yaitu kelebihannya penyerapan cepat sasaran yang tepat, sedangkan kekurangannya itu yaitu teknik yang memerlukan latihan efek samping lokal, keterbatasan jenis obat. Dan yang kedelapan ada topikal, kelebihannya dapat diaplikasikan dengan mudah, memastikan obat hanya pada daerah yang diaplikasikan. Sedangkan kekurangannya terkadang bertekstur lengket, tidak nyaman dipakai bila sedang berkeringat. Yang kesembilan ada intranasal, kelebihannya mudah dalam penggunaan efek lokal, cepat penyerapan langsung ke dalam darah. Sedangkan kekurangannya dapat menyebabkan efek samping, terbatas untuk zat tertentu, waktu tinggal obat yang singkat waktu di hidung. Yang ke-10 ada ophthalmic, kelebihannya yaitu penyerapan obat lebih mudah, sedangkan kekurangannya bisa mengalami iritasi bila memiliki alergi. Selanjutnya itu ada optik. Kelebihan dari optik itu penyerapan obatnya lebih cepat. Efek samping yang didapat itu lebih sedikit, lebih mudah digunakan, lebih menghemat biaya, dan juga lebih mudah ditemukan. Nah, kekurangannya itu dapat menyebabkan iritasi, infeksi bila digunakan dengan cara yang salah dan berlebihan. Ini tidak efektif untuk semua kondisi. Selanjutnya itu ada vagina. Kelebihan dari vagina itu dapat mempercepat penyerapan obat, lebih mudah digunakan. Obat vagina ini umumnya lebih murah dibandingkan obat oral. Kekurangannya itu dapat mengakibatkan iritasi dan infeksi. Ini juga tidak efektif untuk semua kondisi. Selanjutnya itu ada uretra. Kelebihan dari uretra itu penyerapan obat yang cepat, cocok untuk pasien yang tidak bisa menelan obat karena tidak melewati sistem pencernaan, sehingga risiko iritasi lambung dan efek samping yang timbul itu berkurang. Kekurangannya itu kesulitan dalam penggunaan. Tidak semua jenis obat itu cocok untuk pemberian uretra. Yang selanjutnya itu ada intratekal. Kelebihan dari intratekal itu penyerapan obatnya yang cepat, efektif untuk kondisi neurologis, dapat memberikan dosis yang lebih rendah. Kekurangan yang didapat itu dapat mengakibatkan kerusakan saraf. Tidak semua jenis obat itu cocok untuk pemberian intratekal. Selanjutnya itu ada epidural. Kelebihan dari epidural itu dapat mengurangi rasa sakit, mempercepat proses persalinan, mengurangi stres, dan juga kecemasan. Nah, kalau kekurangannya itu terdapat iritasi dan infeksi. Selanjutnya itu ada intracavernosa. Kelebihan dari intracavernosa itu memiliki efek yang bekerja dengan cepat, memiliki dosis yang fleksibel, tidak terpengaruh oleh makanan. Nah, kalau kekurangannya itu tidak cocok untuk semua orang, dapat mengakibatkan ketergantungan psikologis. Kelebihan dan kekurangan rute pemberian obat jenis parenteral. 17 intraartikular, kelebihannya pemberian obat yang efektif, tindakan lokal. Kekurangannya ada pasien merasa nyeri dan tidak nyaman, kerusakan saraf dan pembuluh darah, serta dapat mengakibatkan pendarahan di sekitar sendi bisa terjadi, serta biaya yang cukup mahal. 18 ada intradermal, kelebihannya penyerapan obat yang terelokasi melewati metabolisme, first pass membutuhkan volume yang lebih sedikit, lebih nyaman dan mudah. Kekurangannya dapat menyebabkan reaksi alergi. Tidak semua obat tersedia dalam bentuk intradermal. 19 ada intraperitoneal, kelebihannya ada penyerapan obat yang lebih cepat, efek samping yang lebih sedikit, melewati metabolisme hati, cocok untuk pasien yang tidak mengkonsumsi obat oral. Kekurangannya dapat mengakibatkan infeksi, dapat menyebabkan iritasi pada peritoneum, biaya intervenial
yang cukup mahal dibanding dengan oral, membutuhkan pelatihan yang khusus. 20. Intravenosa. Kelebihannya penyerapan obat yang lebih cepat, efek samping yang lebih sedikit, dapat digunakan dalam kondisi gawat dan kondisi yang serius, dapat diberikan dalam dosis yang tepat. Kekurangannya, obat ini lumayan cukup mahal, dapat mengakibatkan nyeri apabila disuntikkan, dapat mengakibatkan iritasi pada pena, resiko infeksi yang cukup tinggi.